Bersama kami saat ini sudah ada Panit Unit 1, Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya. Selamat siang. Selamat Bang. siang, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke, Bang Bregi, ini bisa dijelaskan terkait dengan kasus pembunuhan ya, yang menewaskan seorang notaris dengan rangkaian pembunuhan yang sudah terjadi. Seperti apa proses pengungkapan kasus ini pada awalnya? Jadi dapat kami jelaskan dari tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Fiardi Marasa Besi, pada tanggal 3 Juli 2025 ditemukanlah sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di bantaran kali Citarum, Bekasi Kabupaten. Dari situ tim menelusuri TKP, melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, melakukan interogasi kepada saksi-saksi di TKP. Dan akhirnya kita ada temuan bahwa tanggal 1 Juli ada korban yang dilaporkan hilang di Polsek Tanah Sereal Bogor oleh pihak keluarga. Itu adalah korban inisial SA yang ditemukan di bantaran kali Citarum. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kami dapat mengamankan 3 orang pelaku di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Proses penangkapannya sendiri mungkin bisa diceritakan seperti apa? Jadi tim melakukan penyelidikan, kemudian kami mengetahui lah pelaku ini, 3 pelaku ini melarikan diri ke daerah Jawa Tengah. Di situ kami telusuri, ternyata 3 orang pelaku ini mencari kos-kosan di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Dari situ tim mendapatkan informasi di situ, lalu melakukan insert nih ke tempat kos-kosan mereka berada, dan di situ mereka sedang istirahat di dalam kos-kosan tersebut. 3 pelaku di satu tempat yang sama? 3 pelaku di satu tempat yang sama. Ya, di depan kami nih, pemirsa, merupakan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus pembunuhan notaris ini, kita bisa melihat ada sejumlah barang bukti ya di sini. Ini sudah semuanya? Ini belum semuanya. Ini masih ada batu dan tali tambang yang digunakan untuk mengikat korban. Oh, ini ya? Iya, ini batu dan tali tambangnya. Kemudian bisa kita jelaskan ini untuk barang bukti ini tas. Jadi tas ini tempat inisial A alias W itu menyimpan gunting. Gunting untuk menusuk dada korban. Jadi pada saat itu dia mengeluarkan gunting itu dari dalam tas ini. Tas ini. Ini merupakan device handphone milik H. Ini device handphone milik A alias W. Kemudian ada terlihat di sini ada Oppo Reno 13 F5G sebanyak 2 unit. Itu dan juga iPhone 13. iPhone 13 ini merupakan hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Jadi hasil penjual mobil itu digunakan salah satunya untuk pembelian 3 unit HP ini. Nah, kalau 2 unit handphone ini merupakan alat yang digunakan keduanya untuk berkomunikasi kan? Untuk berkomunikasi dalam proses mereka melakukan tindak kejahatan ini. Oke, baik. Kemudian di sini saya lihat juga ada satu kresek besar ya, bisa ditunjukkan juga mungkin isinya? Jadi di sini berisikan batu dan juga tali tambang. Jadi di sini terlihat tali tambang warna kuning dan juga batunya masih dalam karung, Mbak. Jadi tali tambang ini diikatkan ke batu, kemudian diikatkan juga ke badan dari korban. Kemudian ini ada karung juga, saya lihat. Apakah ini karung juga yang dipakai untuk membungkus? Karung ini digunakan untuk membungkus batu aja, bukan untuk membungkus korban. Oke, artinya pada saat ditenggelamkan kondisi korban ini seperti apa? Jadi pada saat ditenggelamkan, korban menurut keterangan dari tersangka itu mereka membungkusnya di dalam karung, kemudian diikatlah dengan tali tambang dan batu. Namun pada saat ditemukan ini sudah terlepas, posisi sudah terlepas. Kita menemukan ini di pinggiran bantaran kali di situ. Kita menemukan tali tambang warna kuning ini berikut juga dengan batu kalinya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat ya pemirsa, cukup besar bongkahan-bongkahan batunya yang digunakan untuk mengikat jenazah korban, dan pelaku ini berusaha untuk menenggelamkan tubuh atau jasad korban ke dalam sungai
Citarum ya, Iya, aliran Sungai Citarum. Namun 3 hari setelahnya, dari tanggal 1 Juli proses eksekusi terjadi, jenazah korban ini ditemukan hari ketiga. Artinya jasad korban ini sudah mengambang ya pada saat itu. Cukup berat saya lihat ini dan cukup besar juga bongkahan-bongkahannya. Nah, ini juga merupakan tali tambang yang digunakan untuk mengikat jasad korban dengan batu-batu itu ya? Dengan batu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Ya, Ibda, terima kasih. sekali lagi atas waktunya. Ya, terima kasih. Selain beberapa barang bukti yang tadi sudah Anda lihat pemirsa, sejumlah unit handphone, batu, dan tali tambang dan lain sebagainya, ada satu barang bukti lain yang akan saya tunjukkan pada Anda. Ini adalah barang bukti mobil. Di belakang saya ini merupakan mobil bermerek Honda Civic warna putih. Nah, mobil inilah yang dipakai oleh korban pada saat itu bersama-sama dengan 2 orang pelaku bergerak dari stasiun Bojonggede, kemudian sempat berkeliling di Bogor sebelum akhirnya terjadilah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kedua orang pelaku. Kalau bisa saya gambarkan di bagian kemudi, di situ merupakan pelaku Anda yang sedang mengemudikan mobil, yang mana juga merupakan sopir dari korban. Sementara itu, tepat di sebelah samping kirinya, ini merupakan korban. Nah, tepat di belakang korban, ini merupakan atau duduk di situ adalah pelaku yang bernama Warno. Nah, mobil ini juga pemirsa merupakan barang bukti mobil yang kemudian digadaikan oleh para pelaku melalui perantara, yakni Herman, untuk akhirnya mereka ini mendapatkan uang senilai 40 juta rupiah. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi begitu ya dari pihak kepolisian bahwa mobil ini adalah Honda Civic baru keluaran tahun 2024 begitu, sehingga sebenarnya kalau bisa kita simpulkan begitu ya, harganya ini cukup tinggi sehingga mungkin itu yang membuat para pelaku ini tergiur untuk akhirnya melakukan aksi perampokan, perampasan mobil ini hingga akhirnya menghilangkan nyawa korban.